sudah dengar nasihatnya ya? Iya. Tanya Inang Nibel ya. Iya. Apa ceritanya Tanya tadi? tentang apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Wah, ini tadi pada tidur ya? Iya. Ya, kalau mengandalkan Tuhan itu bagaimana sih? Kalau kita akan melakukan sesuatu, kita harus bagaimana dulu? Iya. Berarti kita undang Tuhan itu supaya menolong kita, ya kan? Iya, itu namanya mengandalkan Tuhan ya. Nah, buat anak-anak yang sudah mengandalkan Tuhan, kayak mana sih Kak ciri-cirinya Kak? Nah, yuk, ada yang bisa jawab kalau Kak? sudah mengandalkan Tuhan gimana? Perbuatannya harus bagaimana? Baik. Harus mencerminkan dengan sifat dari yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seperti apa coba? Terus yang lain? Menolong orang. Ada lagi? Baca Alkitab. Masih ada lagi? Oh iya, betul. Masih banyak Jadi, ya Kak ya. kalau tahu itu perbuatan baik harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dia berdosa. Nah, tadi ada ya, iya. bacaan Di Yakobus tadi kan ada kan ayat berapa coba? 17. Ya, Yakobus 4 ayat 17 sama seperti yang kita sampaikan kemarin. Nah, di aktivitas kita di atas itu sudah ditulis Yakobus 4 ayat 17. Coba sama-sama dibacakan. Ya, bacakan Yakobus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita harus berbuat baik ya kan? Iya. Kenapa sih kita harus berbuat baik sih Kak Tiun? Karena udah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Iya. Ya kan kita anak-anak Tuhan Yesus harus berbuat yang Baik. Karena kalau kita berbuat baik berarti kita membuat hati Tuhan itu juga senang. Nah, kalau kita berbuat jahat berarti Tuhan kita sedih. Nah, di aktivitas kita itu sama juga. Kita kemarin kan sudah dikasih tempelan seperti ini ya. Ada yang wajahnya senang dan wajahnya sedih. Mana yang baik membuat hati Tuhan Yesus jadi senang. Nah, ini contohnya di yang pertama nih. Coba lihat itu dia menemukan duit. Siapa di sini pernah di sekolahnya nemuin duit? Iya nih. Yo, nih. Ada nggak yang di sekolah pernah nemuin duit? Ini kan nemu duit. Pernah. Nah, kalau dia anak yang baik, apa yang harus dia lakukan? Oh iya. Kalau misalnya nggak tahu siapa yang punya, serahkan sama Pak gurunya. Nah, berarti yang perbuatan baik yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Ya, kalau yang ini yang sebelahnya, dia ketemu duit dijajanin ke kantin. Nah, yang ini yang baik berarti ini kita bikin wajah yang tersenyum karena membuat Tuhan senang. Kita tempel di sini. Oh, Tuhannya senang kalau kita sudah mengembalikan duit, tidak mengambil duit yang sudah kita temukan tadi. Nah, wajah yang sebelahnya berarti wajah sedih. Nah, oke, lanjut yang bawahnya. Oh, tiba-tiba itu seperti ceritanya ada anak menjatuhkan vas bunga mamahnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia baik, dia akan mengakuinya kepada mamanya bahwa dia sudah menjatuhkan vas bunga mamanya. Tapi kalau dia mendengarkan suara iblis, dia menuduh adiknya, adik mah yang jatuhin. Karena kalau adik yang jatuhin mungkin mama nggak bakal marah. Itu perbuatan baik atau jahat? Jahat ya, dia menuduh adiknya. Berarti yang ini yang menjatuhkan ini, yang menuduh adiknya berarti perbuatan yang jahat. Berarti kita pasang wajah yang sedih, wajah yang membuat hati Tuhan gembira itu dengan mengakui perbuatan kita kepada orang tua kita. Nah, lanjut yang bawah. Nah, dia ada PR. Ini ada PR. Nah, PR itu biasa apa sih singkatannya? Pekerjaan rumah. Berarti harus dikerjakan di mana? Di rumah. Kalau dia tidak mengerjakannya, berarti dia harus menghadap Pak Guru dan dia harus diserap karena tidak mengerjakan tugas. Jadi yang bagusnya mana? Dikerjakan di rumah atau tidak mengerjakan akhirnya mendapatkan hukuman? Iya, kerjakan di rumah. Berarti ini yang membuat Tuhan kita senang. Jadi kebalik. Ini
membuat Tuhan senang. Yang ini yang mendapatkan hukuman membuat Tuhan jadi sedih. Nah, oke, lanjut yang bawahnya. Pernah nggak berantem sama temennya? Hayo. Pernah ya berantem sama temennya. Nah, di sini di sebelah sini nih ini iya, ini di sini memaafkan, yang di sini jadi musuhan. Iya. Mana yang perbuatan baiknya? Yang menyenangkan hati Tuhan. Ini ya yang menyenangkan hati Tuhan ya, yang saling memaafkan. Berarti kalau yang saling musuhan bikin hati Tuhan sedih. Tempelkan yang mukanya cemberut. Oke, yang terakhir, dia mau ujian. Mau ujian. Kalau mau ujian itu yang perbuatan paling pertama sekali kita lakukan apa ya? Belajar. Sebelum mulai belajar kita harus apa tadi? Harus berdoa. Nah, ada loh adik-adik kita sudah tahu mau ulangan malah main HP. Nah, siapa di sini yang suka main HP? Kira-kira itu menyedihkan hati Tuhan tidak? Menyedihkan hati Tuhan tidak? Iya, berarti ini menyedihkan hati Tuhan. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, setiap kita mau melakukan apapun harus belajar dimulai dengan berdoa. Berarti ini yang sering main HP ini membuat hati Tuhan jadi sedih. Dan kalau yang mau melakukan apapun berdoa, itu yang membuat hati Tuhan menjadi senang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita sudah tahu yang mana yang bisa membuat hati Tuhan senang ya. Nah, yang bisa membuat hati Tuhan senang itu ini, dan ini. Itu kita warnai. Jadi hanya yang membuat hati Tuhan senang saja yang diwarnai. Yang membuat hati Tuhan tidak senang atau membuat hati Tuhan sedih tidak usah diwarnai. Nah, seperti biasa, kalau sudah selesai minta bantu mama papanya di foto cekrek-cekrek. Terus di-share di WA grup Lunggu kita ya. Oke, hanya pagi ini itu aktivitasnya. Selamat hari Minggu.